Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidin Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Danau Indonesia. Kali ini saya akan mereview materi, yaitu konsep dasar dan peranan MSDM dalam organisasi. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. MSDM tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan melibatkan perencanaan, pengembangan, motivasi, dan retensi karyawan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Lalu fungsi MSDM, yang pertama perencanaan SDM, melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan perencanaan rekrutmen dan mengembangkan strategi untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, pengrekrutan dan seleksi. Proses penerimaan karyawan baru yang melibatkan identifikasi, penarikan, dan penilaian calon karyawan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta mengembangkan potensi kepemimpinan. Selanjutnya, manajemen kinerja, evaluasi kinerja karyawan, dan mengembangkan sistem penghargaan yang sesuai. Selanjutnya, kompensasi dan manfaat. Merancang program kompensasi dan manfaat yang adil dan kompetitif untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya, manajemen hubungan karyawan, di mana membina hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan, serta menangani konflik dan masalah karyawan. Selanjutnya, lingkungan MSDM dan lingkungan MSDM mencakup faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan praktik MSDM. Ini melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, teknologis yang dapat mempengaruhi cara organisasi mengelola sumber daya manusianya. Lalu, peranan MSDM. Yang pertama, sebagai mitra strategis. MSDM berperan sebagai mitra strategis yang berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dan pengembangan strategi organisasi. Yang kedua, fasilitator perubahan. MSDM terlibat dalam mengelola perubahan organisasional dan mengadaptasi kebijakan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan perubahan tersebut. Menjaga budaya organisasi, MSDM membantu membangun dan memelihara budaya organisasi yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya, manajer kinerja dan pengembangan, di mana MSDM bertanggung jawab dalam mengolah kinerja karyawan dan merancang program pengembangan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selanjutnya, organisasi dalam MSDM. Organisasi dalam MSDM merujuk pada struktur dan desain organisasi yang mendukung implementasi kebijakan dan praktik MSDM. Hal ini melibatkan pembentukan tim kerja yang efektif, pemeliharaan struktur organisasi yang sesuai, dan pengintegrasian fungsi MSDM ke dalam seluruh organisasi. Lalu keberadaan MSDM dalam organisasi. Keberadaan MSDM dalam organisasi mengacu pada sejauh mana fungsi dan kebijakan MSDM terintegrasi dan didukung oleh manajemen puncak dan unit kerja lainnya. Organisasi yang sukses memiliki MSDM yang terlibat dan berdayakan untuk memberikan kontribusi maksimal. Lalu pendekatan dalam MSDM. Pendekatan yang pertama berkelanjutan, yaitu deskripsi memutuskan perhatian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi, mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kebijakan MSDM, termasuk etika kerja, keadilan, dan tanggung jawab, serta lingkungan. Tujuannya menciptakan organisasi yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Lalu yang kedua, penekanan teknologi, di mana deskripsinya menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses-proses MSDM seperti sistem manajemen kinerja online, platform learning, dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Tujuannya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan akurasi informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, pendekatan keseimbangan kehidupan kinerja, di mana menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, fokus pada fleksibilitas jam kerja, program kerja jarak jauh, dan dukungan bagi kehidupan pribadi karyawan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, pendekatan diversitas dan inklusi,
di mana memastikan bahwa MSDM mencakup praktik-praktik yang mendukung keberagaman dan inklusi di tempat kerja, menghargai perbedaan individu dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Tujuannya meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat budaya perusahaan yang inklusif. Pemeliharaan pendekatan MSDM yang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Integrasi pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan juga berkelanjutan. Baiklah, sekian dari review materi dari saya. Lebih dan kurangnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.